Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang materi determinan dan penyelesaian SPL dengan aturan Kramer. Baik, di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Avandi Yusuf Lubis, Saripendina Siahaan, dan dengan saya sendiri Anastasia Irianto. Materi yang akan kami bahas yang pertama tentang operasi penyelesaian determinan dan yang kedua tentang operasi penyelesaian SPL dengan aturan Kramer. Baik, langsung masuk ke materi pertama tentang notasi determinan yang akan dijelaskan oleh Saripenina kepada Saripenina Siahaan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu notasi determinan. Determinan dari matriks A dapat ditulis sebagai det A atau A. Jika diketahui komponen matriksnya, bisa juga ditulis dalam bentuk susunan persegi panjang komponen matriks tersebut, tetapi tidak diapit oleh tanda kurung atau kurung siku, melainkan diapit oleh tanda titik-titik. Perhatikan contoh penulisan notasi matriks A berikut ini. A sama dengan matriks A, B, C, D. Determinan dari matriks A dapat dinyatakan sebagai berikut. Det A sama dengan AV matriks A, B, C, D. Yang pertama itu ada determinan matriks berordo 2 kali 2. Determinan dari matriks berordo 2 kali 2 adalah sebagai berikut. A sama dengan matriks A, B, C, D, sedangkan det A sama dengan AD kurang BC. Contohnya A sama dengan matriks 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3. Det A sama dengan 1 kali 3 kurang 2 kali 4 sama dengan minus 5. Yang kedua itu determinan matriks berordo 3 kali 3. A sama dengan matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I sama dengan det A kurang AEI tambah BFG tambah CDH kurang CEG kurang BDI kurang AFH. Contohnya A matriks 3, 2, 3, 1, 3, 4, 5, 4, 1 sama dengan det A sama dengan 3 kali 3 kali 1 tambah 2 kali 4 kali 5 tambah 3 kali 1 tambah 4 kurang 3 kali 3 kali 5 kurang 2 kali 1 kali 1 kurang 2 kali 4 kali 4. Det A sama dengan 9 tambah 40 tambah 12 kurang 45 kurang 2 kurang 32 sama dengan 61 kurang 11 sama dengan 50. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya sifat-sifat determinan akan dijelaskan oleh Avandi Yusuf kepada Avandi Yusuf. Dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat determinan. Untuk menyelesaikan masalah determinan tidak selalu harus diselesaikan dengan menggunakan rumus determinan di atas. Ada beberapa sifat yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan determinan agar penyelesaian permasalahan determinan matriks lebih mudah. Berikut ini adalah sifat-sifat determinan matriks. Yang pertama, jika A adalah sebarang matriks kuadrat yang mengandung sebaris bilangan 0, maka determinan A sama dengan 0. Misalnya, matriks A sama dengan 1, 2, 3, 1, 0, 1, 0, dan 0, 0, 0. Dengan menggunakan aturan kofaktor, maka determinan A sama dengan 0 dikali 2, 3, 0, 1, dikurang 0 kali 1, 3, 1, 1, tambah 0 dikali 1, 2, 1, 0, sama dengan 0 dikali 2 kali 1, dikurang 3 kali 0, dikurang 0 kali 1 kali 1, dikurang 1 kali 3, tambah 0 dikali 1 kali 0, dikurang 1 kali 2 sama dengan 0. Yang sifat yang kedua yaitu jika A adalah matriks segitiga N kali N, maka determinan A adalah hasil kali entry pada diagonal utama, yakni determinan A sama dengan A baris 1 kolom 1, A baris 2 kolom 2, sampai A baris N kolom N. Contoh determinan A sama dengan 2, 1, 3, 0, 3, 1, 0, 0, 3. Maka determinannya yaitu 0 dikali 1 kali 1 dikurang 3 kali 3 dikurang 0 kali 2 kali 1 dikurang 0 kali 3 ditambah 3 kali 2 kali 3 dikurang 0 kali 1 sama dengan 0 dikurang 0 ditambah 3 kali 2 kali 3 sama dengan 18. Hasil ini sama dengan perkalian entry pada diagonal utama, yaitu
2 kali 3 kali 3 sama dengan 18. Sifat yang ketiga yaitu misalkan aksen adalah matriks yang dihasilkan bila baris tunggal A dikalikan oleh konstanta K. Maka determinan A aksen sama dengan K dikali determinan A. Contoh, misal K sama dengan 2 dan matriks A, maka K dikali matriks A sama dengan 4, 2, 6, 0, 3, 1, 0, dan 0, 0, 3. Determinan A sama dengan 4, 2, 6, 0, 3, 1, 0, 0, 3. Berdasarkan sifat 3, maka determinan KA sama dengan determinan A aksen, yaitu 4 kali 3 kali 3 sama dengan 36. Karena determinan A 18 dan K dikurang 2, maka K dikali determinan A sama dengan 2 dikali 18 sama dengan 36. Jadi determinan A aksen sama dengan K dikali determinan A. Sifat yang keempat, misalkan A aksen adalah matriks yang dihasilkan bila dua baris A ditukarkan, maka determinan A dikurang determinan A. Contohnya, misal K sama dengan 2 dan A sama dengan matriks A sama dengan 2, 1, 3, 0, 3, 1, 0, 0, 3. Maka K dikali matriks A dan baris 1 ditukar dengan baris 2 sehingga diperoleh A aksen sama dengan 0, matriks A aksen sama dengan 0, 3, 1, 2, 1, 3, 0, 0, 3. Determinan A aksen sama dengan 0, 0, 3, 1, 2, 1, 3, 0, 0, 3. Maka nilai determinannya yaitu 0 kali 3 kali 3 dikurang 1 kali 1 dikurang 0 kali 0 kali 3 dikurang 2 kali 1 ditambah 3 kali 0 kali 1 dikurang 2 kali 3 sama dengan 0 dikurang 0 tambah 3 dikali min 2 dikali 3 sama dengan minus 18. Jadi determinan A aksen sama dengan minus determinan A. Untuk sifat yang kelima yaitu misalkan A aksen adalah matriks yang dihasilkan bila kelipatan satu baris A ditambah pada baris lain. Maka determinan A aksen sama dengan determinan A. Misalkan matriks A sama dengan yaitu 2, 1, 3, 0, 3, 1, 0, 0, 3. Kemudian bila dilakukan operasi baris elementer pada baris kedua yaitu B2 tambah 2B1 sehingga diperoleh A aksen sama dengan 2, 1, 3, 4, 5, 7, dan 0, 0, 3. Determinan A aksen sama dengan 0 dikali 1, 0 kali 1 kali 7 dikurang 5 kali 3 dikurang 0 kali 2 kali 7 dikurang 3 kali 4 ditambah 3 kali 2 kali 5 dikurang 4 kali 1 sama dengan 18. Untuk yang keenam, jika A adalah sebarang matriks kuadrat, maka determinan A sama dengan determinan A transpos. Misal matriks A sama dengan 2, 1, 3, 0, 3, 1, 0, 0, 3. Maka A transpos sama dengan 2, 0, 0, 1, 3, 0, 3, 1, 3. Determinan A transpos sama dengan 0 dikali 1 kali 1 dikurang 3 kali 3 dikurang 0 kali 2 kali 1 dikurang 3 kali 0 tambah 3 kali 2 kali 2 kali 3 dikurang 1 kali 0 sama dengan 18. Jadi determinan A sama dengan determinan A transpos. Untuk sifat yang ketujuh, misalkan A aksen dan A aksen adalah matriks N kali N yang hanya berbeda dalam baris tunggal. Katakanlah baris KR dan anggaplah bahwa baris R dari A aksen dapat diperoleh dengan menambahkan entry-entry yang bersesuaian dengan baris KR dan dari A dalam baris KR dari A aksen. Maka determinan A aksen sama dengan determinan A tambah determinan aksen. Hasil yang serupa juga berlaku untuk kolom. Contoh, matriks A 1, 2, 4, 3, maka determinan A yaitu sama dengan minus 5. Untuk matriks A aksen, nilai determinannya yaitu sama dengan 5.
maka aksen sama dengan A ditambah aksen, yaitu 5 dikali 5 dikurang 5 kali 5 sama dengan 0. Jadi determinan aksen sama dengan determinan A ditambah determinan aksen sama dengan minus 5 ditambah 5 sama dengan 0. Untuk sifat yang ke-8, yaitu jika A dan B adalah matriks kuadrat yang ukurannya sama, maka determinan A kali B sama dengan determinan A dikali determinan B. Contohnya, A kali B sama dengan 1, 2, 4, 3 dikali 4, 3, 1, 2. Sama dengan 1 kali 4 tambah 2 kali 1, 1 kali 3 tambah 2 kali 2, 4 kali 4 tambah 3 kali 1, 4 kali 3 tambah 3 kali 2. Sama dengan 6, 7, 19, 18. Determinan AB yaitu 6 kali 18 dikurang 19 kali 7 sama dengan 108 dikurang 133 sama dengan minus 25. Untuk sifat yang ke-9, yaitu sebuah matriks kuadrat dapat dibalik jika dan hanya jika determinan A tidak sama dengan 0. Misal matriks A 1, 2, 4, 3 dengan determinan A sama dengan minus 5. Untuk A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali D minus B minus C dan A. 1 per 5 sama dengan 3 dikali minus 1 per min 5 dikali matriks 3 min 2 4 1 sama dengan matriks 3 per 5 2 per 5 4 per 5 min 1 per 5. Karena determinan A tidak sama dengan 0, jadi matriks A memiliki inversi, yaitu matriks A inverse yaitu minus 3 per 5, 2 per 5, 4 per 5, dan min 1 per 5. Yang ke-10, jika A dapat dibalik, maka determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Contoh, determinan A inverse sama dengan min 3 per 5, 2 per 5, 4 per 5, min 1 per 5. Maka determinan A inverse sama dengan minus 3 per 5 dikali minus 1 per 5 dikurang 4 per 5 dikali 2 per 5. Maka yaitu sama dengan 3 per 25 dikurang 8 per 25. Yaitu minus 5 per 25 atau minus 1 per 5. Karena determinan A sama dengan minus per 5, maka berlaku determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A sama dengan minus 1 per 5. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang ketiga aturan Kramer akan saya lanjutkan. Metode untuk persamaan dengan menggunakan determinan dari sebuah matriks. Contohnya yang tertera pada layar, maka X1 sama dengan determinan A inverse per determinan A. X2 sama dengan X1 sama dengan determinan A1 per determinan A. X2 sama dengan determinan A2 per determinan A. Xn sama dengan determinan AN per determinan A. A1, A2, sampai AN diperoleh dengan mengganti entitas pada kolom matriks A dengan matriks B. Contohnya, 2X tambah 3Y dikurang Z sama dengan 5. X tambah 2, Z sama dengan min 4. Min X tambah 4Y dikurang Z sama dengan 6. Maka A sama dengan 2, 3, min 1, 1, 0, 2, min 1, 4, min 1. A1 sama dengan 5, 3, min 1, min 4, 0, 2, 6, 4, min 1. A2 sama dengan 2, 5, min 1, 1, min 4, 2, min 1, 6, min 1. A3 sama dengan 2, 3, 5, 1, 0, min 4, min 1, 4, 6.
Determinan A sama dengan 2 kali 0 dikurang 1 tambah 3 kali 2 dikurang 1 tambah min 1 dikali 1 kali 4 dikurang min 1 dikali 0 dikurang 1 dikurang 3 kali 1 dikurang 1 sama dengan 2 kali 2 kali 4. Maka hasilnya min 23. Determinan A1 sama dengan 5 kali 0 dikurang 1 tambah 3 kali 2 kali 6 ditambah min 1 dikurang 4 kali 4 dikurang min 1 kali 0 kali 6 dikurang 3 dikali min 4 dikali min 1 dikurang 5 kali 2 kali 4. Maka hasilnya min 32. Determinan A2 sama dengan 2 dikali min 4 dikali min 1 tambah 5 kali 2 kali min 1 ditambah min 1 dikali 1 dikali 6 dikurang min 1 dikali min 4 dikali min 1 dikurang 5 dikali 1 dikurang 1 dikurang 2 kali 2 kali 6 maka hasilnya 23. Determinan A3 sama dengan 2 kali 0 kali 6 ditambah 3 dikurang 4 dikurang 1 ditambah 5 kali 1 kali 4 dikurang 5 kali 0 dikurang 1 dikurang 3 kali 1 kali 6 dikurang 2 dikali min 4 dikali 4. Maka hasilnya 46. X determinan A1 per determinan A sama dengan min 32 per min 23 sama dengan 32 per 23. Y sama dengan determinan A2 per determinan A sama dengan min 23 per min 23 sama dengan 23 per 23 sama dengan 0. Z sama dengan determinan A3 per determinan A sama dengan 46 per min 23 sama dengan min 2. Baik, kesimpulan yang bisa kami ambil dari materi kami kali ini yaitu determinan adalah bilangan yang dihasilkan dari suatu matriks persegi. Determinan digunakan untuk menentukan apakah suatu matriks memiliki solusi unik, tidak memiliki solusi, atau memiliki banyak solusi. Dalam penyelesaian SPL, aturan Cramer dapat digunakan untuk mencari solusi SPL ketika determinan matriks koefisien SPL tidak sama dengan 0. Aturan Cramer memanfaatkan perhitungan determinan matriks koefisien dan determinan matriks hasil untuk menentukan nilai variabel dalam SPL. Jika determinan matriks koefisien tidak sama dengan 0, SPL memiliki solusi unik. Variabel-variabel dalam SPL dapat dihitung menggunakan perbandingan determinan-determinan. Baik, sekian presentasi dari kami. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.